Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Diah Putri Anggraini dengan NIM 22070017 akan membawakan materi tentang terganggunya komunikasi pada anak broken home pada mata kuliah Komunikasi Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Chandra Asih Windarsih, SH MPD. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada pengertian apa itu broken home dan apa itu komunikasi. Kemudian yang kedua ada permasalahan pada anak broken home. Kemudian yang ketiga ada solusi. Dan keempat ada treatment yang harus diberikan kepada anak. Yang pertama ada pengertian komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah proses penyampaian informasi atau pesan dari satu orang atau kelompok kepada orang lain dan kelompok lain. Komunikasi juga dapat disampaikan secara langsung ataupun melalui media-media tertentu. Komunikasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, yaitu komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan komunikasi massa. Selanjutnya ada pengertian broken home. Apa itu broken home? Broken home adalah istilah yang menggambarkan suatu keluarga yang tidak lagi utuh atau tidak harmonis. Nah, selain perpisahan kedua orang tua, ada beberapa faktor yang menyebabkan broken home. Yang pertama, kematian salah satu dari orang tua, kemudian ada kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada faktor ekonomi yang tidak stabil, dan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Yang kedua, permasalahan. Permasalahan yang saya ambil yaitu ada seorang anak yang mengalami dan menjadi korban perceraian kedua orang tua atau broken home. Anak yang mengalami dan menjadi korban ini biasanya mengalami gangguan komunikasi yang dimana hal ini bisa disebabkan karena terhambatnya komunikasi dalam keluarga. Sehingga anak mengalami kesulitan untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dan apa yang sedang dipikirkan. Adapun solusi yang dapat kita berikan dalam permasalahan tersebut yaitu ketika orang tua sudah memilih berpisah, sebaiknya tolong jelaskan kepada anak dengan hati-hati dan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh anak, agar tidak menimbulkan trauma emosional untuk anak dan hindari pertengkaran di depan anak karena anak dapat merekam kejadian tersebut dengan waktu yang cukup lama. Kemudian ada treatment yang dapat diberikan kepada anak. Yang pertama, menjaga komunikasi dengan baik. Yang kedua, membantu anak untuk menghadapi perasaannya. Bisa dilakukan dengan cara menanyakan kabarnya, kemudian menanyakan apa yang sedang diinginkan, dan apa saja kesulitan yang ia dapatkan selama ini. Yang ketiga, tidak membohongi anak. Kemudian yang keempat, memberikan perhatian lebih. Yang kelima, tidak menjelekkan salah satu pasangan di depan anak. Yang keenam, luangkan waktu untuk berbicara intens dengan anak. Yang ketujuh, beri pengertian kepada anak bahwa kedua orang tuanya akan selalu ada ketika anak membutuhkan bantuannya. Dan yang terakhir, rutin untuk tanyakan kabar atau perasaan kepada anak, sehingga anak terbiasa terbuka untuk komunikasi kepada orang tuanya, dan membiasakan anak untuk tidak menyembunyikan sesuatu hal dari orang tuanya. Yang terakhir ada kesimpulan yang saya dapatkan pada pemaparan materi yang saya sampaikan, yaitu pendekatan yang tepat terhadap anak yang mengalami broken home itu sangat diperlukan, karena dapat mempengaruhi rasa trauma emosionalnya dan segala aspek perkembangannya ke depannya. Karena anak mempunyai memori yang cukup kuat, maka apabila ada hal-hal yang bersangkutan dengan sosial emosionalnya, itu akan membekas lebih dalam pada diri anak. Maka dari itu, orang tua atau orang dewasa di sekitarnya harus bisa memilah pendekatan yang tepat untuk diberikan kepada anak.